Ditunggu nama dan juga asal daerah. Selamat pagi, Kak Solehatul dari Banjarnegara. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat lu kah? Gimana nih literasi di pandemi COVID-19 ini? Apakah semangat literasinya meningkat atau mana nih teman? Mungkin kita bisa sharing terlebih dahulu ya terkait literasi yang kita alami sekarang ini di pandemi COVID-19. Yang mau sharing bisa langsung aja di fitur chat, teman-teman. Mau ngobrol langsung juga nggak apa-apa, bisa di-mute dulu ya, teman-teman. Ya, selamat pagi. Ini dari Tegal dan Ponorogo. Assalamualaikum, Yustika Ponorogo. Selamat pagi. Selamat datang Kak Yustika dari Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Selamat datang Kak Santun Prasetyo dari Kabupaten mana nih Kak? Ya, selamat datang seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kita menunggu webinar mulai sampai dengan maksimal 10-15 menit ya teman-teman. Selamat pagi Kak, mana? Assalamualaikum Murtado dari Tegal. Selamat pagi, selamat datang Kak Murtado dari Tegal. Gimana nih kaknya Kak? Sehat selalu? Oh ya, jangan lupa ya teman, silakan bisa share link ini ke story WA, Instagram, Facebook, manapun, biar teman-teman itu juga dapat ilmu dari webinar kita nih pada pagi hari ini. Jangan lupa share ya teman-teman, biar webinar ini tuh ramai dan juga asik gitu. Oke, yang belum absen silahkan terlebih dahulu nama dan juga asal daerah. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau sharing nggak terkait semangat literasi di era COVID-19 ini? Gimana nih teman-teman? Ada tanggapan nggak? Mau sharing dulu nggak nih? Sebelum para narasumber menyampaikan materi gitu. Bagi yang mau sharing, bisa kok langsung di fitur chat aja ya teman-teman. Saya tunggu. Gimana nih teman-teman? Ada mau sharing nggak kait literasi mungkin dari daerah kakak-kakak semua atau bagaimana? Kebetulan respon ya.
Iya, apa boleh gabung ya saya di Kalbar. Oh ya teman, dari manapun kalian boleh gabung di webinar kita hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari mana kita nggak asal daerah ya, kan? Bergabung kita semua di weekend pada bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan kita, dengan menuntut ilmu berdiskusi bersama. Selamat pagi, selamat bergabung pada peserta semua yang baru gabung. Oke teman-teman semua, webinar akan dimulai 5 menit lagi ya teman. Silakan hubungi teman kalian yang ingin ikut webinar. Jangan sampai ketinggalan. Oh ya teman-teman, jangan lupa send dulu ya di tur chat nama lengkap dan asal daerah. Selamat pagi, selamat bergabung pada peserta yang baru bergabung. Jangan lupa absen dulu nama dan asal daerah. Oke, mungkin kita mulai ya teman semua webinar pada pagi ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada sumber. Oke. Selamat pagi pada narasumber Riza Ahmad Novianto, MPD. Selamat pagi Kak Riza. Terus
Selamat pagi Bu Endang Spitori SPD SD. Selamat pagi Bu Endang. Ya, selamat pagi pada narasumber Kamal Fuadi. Selamat pagi Kak. Dan tak lupa selamat pagi pada seluruh peserta webinar pada pagi hari. Semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Oke, keberadaan Taman Baca Masyarakat itu perlu digencarkan ya teman-teman, mengingat literasi merupakan jendela dunia. Banyak orang yang beranggapan jika membaca itu membosankan, padahal sebenarnya membaca itu asik kok teman-teman kalau kita mau bahagia tuh, kalau kita mau niat gitu. Jadi literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi itu merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja teman-teman ke pemateri, tapi sebelumnya saya akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini. Nah, jadi yang pertama itu kita akan penyampaian materi, ada 3 narasumber teman-teman. Nah, tiap narasumber itu akan kita beri waktu maksimal 15 menit dalam penyampaian materi. Setelah penyampaian materi selesai, kita akan ada sesinya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa nanti langsung bertanya di fitur chat ya teman-teman. Jangan lupa sertakan nama, asal daerah, dan juga pertanyaan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya teman-teman. Materi pertama kepada narasumber Riza Ahmad Novianto MPD beliau adalah penggiat literasi sekaligus Direktur Alun Jawa Tengah, yaitu Anak Literasi untuk Negeri Jawa Tengah, yang akan memaparkan sedikit materi yang akan mengantarkan materi webinar pada pagi hari ini. Oke, langsung aja kepada Saudara Riza Ahmad Novianto MPD, kami persilahkan. Baik, tes. Suara saya terdengar, Mbak Nunung? Ya, terdengar kok, terdengar. Jelas ya? Ya. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Hari ini kita bertemu kembali di acara webinar yang sudah beberapa kali terselenggara selama bulan Agustus ini. Nah, ini kebetulan di minggu terakhir pada hari Sabtu di bulan Agustus, Alun Jateng telah menyelenggarakan berbagai macam webinar dengan tentunya tema besar kita adalah literasi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, hari Sabtu, di akhir pekan, alhamdulillah semuanya bisa hadir, dan yang kemarin berhalangan juga hari ini bisa hadir. Insya Allah ke depan Alun Jateng akan menyelenggarakan webinar, tidak hanya webinar tapi juga bisa dijadikan sebagai evaluasi gerakan literasi terutama di Jawa Tengah. Adapun beberapa kali webinar yang diselenggarakan oleh Alun Jateng, alhamdulillah selalu diikuti oleh luar daerah Jawa Tengah. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama bahwa diskusi ini sangat penting. Kenapa? Karena sekaligus untuk mengupgrade para penggiat literasi dalam hal ilmu keliterasian. Selain itu juga untuk mengupgrade semangat kita dalam menggerakkan literasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
Karena memang alun ini ranahnya sebetulnya hanya di Jawa Tengah, tapi tidak menutup kemungkinan berbagi ilmu di wilayah penjuru Indonesia. Nah, pada tema pada pagi hari ini, kita mengangkat tema yaitu tentang peran, strategi dan peran taman baca. Nah, kita tahu bahwa taman bacaan masyarakat itu di berbagai daerah sudah pasti ada. Dan ada juga kota atau kabupaten yang setiap kecamatan itu ada. Nah, tapi kita perlu ketahui bahwa taman baca ini perannya seperti apa, strateginya seperti apa untuk menggerakkan literasi di masyarakat sekitar. Karena kita tahu bahwa dengan berdirinya taman baca masyarakat ini tentu tidak hanya sebatas berdiri saja tanpa ada pengelolaan yang baik, tanpa ada strategi dan peran di masyarakat. Tentu kalau tidak ada peran di masyarakat, pasti taman baca ini akan mati, hanya sebatas nama. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah menyelenggarakan webinar yang temanya cukup menarik, diawali dengan membangun literasi, kemudian terkait dengan kepenulisan, kemudian terkait dengan produktif saat pandemi di bidang literasi, kemudian kesenjangan sosial di literasi, kemudian macam-macam sebagainya. Nah, ini kita perlu ulas bersama agar apa? Agar peran taman baca di masyarakat semakin jelas dan kiprahnya juga dilihat, tidak hanya dipandang sebelah mata. Nah, makanya alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa, founder dan inspirator taman baca di tempatnya tinggal. Artinya ini bisa menjadi sharing kita bersama peran taman baca itu sebetulnya seperti apa dan strateginya seperti apa dalam menggerakkan literasi di masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini jangkauannya cukup luas, ada yang generasi milenial, ada yang mungkin ada yang penggiat literasi, atau mungkin ada yang penulis-penulis baru yang bermunculan yang perlu kita rangkul bersama dalam menggerakkan literasi, dalam hal ini bersama-sama memperjuangkan taman baca masyarakat di tengah masyarakat agar perannya tidak dipandang sebelah mata lagi. Nah, masuk kepada tema, kita tahu bahwa peran dan strategi itu sangat penting untuk menjadikan masyarakat itu semakin memiliki pengetahuan yang luas dan juga memiliki adab. Dalam hal ini adalah semakin berilmu maka orang itu semakin beradab. Itu kan seperti itu. Tapi nyatanya ini perlu digerakkan kembali bahwa keilmuan itu sangat penting agar selain juga meningkatkan atau menambah ilmu kita, juga di sisi lain juga untuk meningkatkan adab dan tingkah laku di masyarakat sekitar. Karena semakin berilmu tentu harusnya semakin memiliki adab yang baik di masyarakat. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar terkait hal itu karena memang ini sudah ada ranahnya tersendiri. Hanya saja mungkin saya sebagai pengantar diskusi agar diskusi semakin menarik. Tentunya hal ini tidak hanya sebatas diskusi, tapi ada titik temu tersendiri, benang merah tersendiri bahwa peran dan strategi taman baca seperti apa sehingga bisa diterapkan teman-teman semua yang hadir di sini, para penggiat literasi, untuk bersama-sama menggerakkan taman baca yang ada di sekitar teman-teman semua yang ada di sini. Nah, gerakan literasi, ya, ngomong tentang literasi itu tentu tidak hanya sebatas buku, membaca, dan menulis. Nah, literasi itu maknanya lebih jauh daripada itu. Maka sebenarnya peran taman baca itu lebih ke arah sana. Ya, tidak hanya sebatas buku, membaca, dan menulis, tapi juga bisa bagaimana mengajarkan masyarakat bisa dalam hal untuk mengamati lingkungan-lingkungan yang ada
agar dianalisis bersama sehingga menjadi lebih baik dalam berbudaya bermasyarakat. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita itu terkait dengan inovasi taman baca yang tentunya ini sangat menarik, terutama di luar negeri. Itu di wilayah sebagian itu ada beberapa wilayah di Amerika Serikat itu ada yang menerapkan perpustakaan manusia yang dikolaborasikan dengan taman bacaan. Ini sangat menarik sebetulnya. Fungsi perpustakaan tidak hanya untuk sebatas gudang ilmu, gudang buku, tapi juga gudang diskusi, gudang berdialog. Makanya ada semacam perpustakaan manusia. Nah, di sana manusianya itu bisa dipinjam untuk diskusi, untuk diajak berdialog tentang berbagai macam hal, tentunya tentang bidang yang manusia itu tekuni. Contoh, misalkan ada perpustakaan manusia, ada orang yang sanggup atau membidangi bidang biologi, ada yang membidangi bidang sosial, ada yang membidangi bidang sejarah. Nah, di situ bisa kita diskusi bersama, tanya bersama, berdialog bersama di perpustakaan manusia itu. Ini sangat menarik sehingga selain meningkatkan budaya literasi, juga ini meningkatkan budaya dialog. Ya, dialog itu kan juga termasuk dalam hal literasi. Berdialog, berdiskusi, sehingga ini akan menjadi solusi bagi penduduk yang memang dalam tanda kutip masih dikatakan malas membaca. Malas membaca buku, mungkin bisa mengajak diskusi di forum atau perpustakaan manusia tersebut. Ini sangat menarik. Mungkin bisa juga diterapkan di Indonesia karena memang ini juga sangat dibutuhkan. Mungkin juga bisa inovasi-inovasi yang lain karena memang pada saat ini juga sekolah masih dalam kondisi pembelajaran daring. Ini juga sebetulnya peran taman baca itu ada di sana kalau mau ambil alih atau ambil peran di sana. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Mungkin selebihnya nanti diulas lagi lebih dalam dengan para founder Taman Baca dan inisiator-inisiator yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dalam hal ini adalah ada Mbak Endang Puspitorini, kemudian ada Mas Kamal Fuadi, ya, ini juga inspirator dan founder Taman Baca yang sungguh luar biasa. Nanti kita ulas di sana lebih spesifik lagi. Mungkin itu pengantar dari saya, semacam untuk memantik diskusi pada webinar kali ini. Terima kasih Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Riza Ahmad Novianto MPD yang telah mengantarkan materi webinar pada pagi hari ini. Yang pada intinya literasi bukan hanya tentang buku, membaca, dan menulis. Maka dari itu, peran Taman Baca bisa menjadi tombak dalam kesuksesan literasi di masyarakat. Nah, selanjutnya akan ada narasumber yang sangat luar biasa ya teman-teman. Narasumber kedua kita yaitu Pak Amal Fadi. Beliau adalah founder Pondok Baca. Mohon maaf, beliau adalah inisiator TBM Surau Tuwel Bojo. Nah, beliau akan menyampaikan materi, strategi, dan peran Taman Baca sebagai pembentukan karakter masyarakat. Kepada Bapak Kamal Fuadi, kami persilahkan. Tes. Tes, suara saya terdengar nggak? Siap, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari alum ya, anak literasi untuk negeri Jawa Tengah. Yang saya hormati Bu Endang Puspitorini selaku narasumber pada
kesempatan kali ini, teman-teman semua yang saya hormati. Di sini ada beberapa nama yang saya kenal. Teman-teman saya juga di Taman Baca Tiga Suro dan Taman Baca yang lain. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa segera bergabung. Beberapa hari yang lalu saya diminta oleh Alun untuk sharing mengenai strategi Taman Baca dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Saya ingin memulai dari hasil survei yang mungkin teman-teman juga sudah baca di beberapa media, sudah dirilis secara rutin. Ada PISA, ada PIRLS, kemudian yang secara tidak langsung juga menunjukkan angka yang sama, misalnya Human Development Index, HDI, kemudian Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS. Semuanya menunjukkan angka yang sama bahwa peringkat kemampuan membaca matematika dan sains Indonesia itu selalu menduduki peringkat ketiga, keempat dari bawah. Jadi posisi yang rendah. Begitu pula ketika kita menilik angka-angka yang lain, misalnya angka yang dirilis oleh UNESCO, angka yang dirilis oleh UNDP. Semuanya sama, bahwa kemampuan membaca orang Indonesia itu masih rendah. Kalau kita menilik angka buta huruf, juga angkanya berkaitan dengan angka-angka tadi. Kemampuan membaca masyarakat Indonesia masih rendah. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini yang harus kita telusuri bersama-sama. Apakah memang betul-betul rendah atau karena faktor yang lain. Nah, bicara tentang literasi, sering dikaitkan dengan keterampilan membaca dan menulis. Betul tadi apa yang disampaikan oleh moderator dan oleh Direktur Alun Provinsi Jawa Tengah, bahwa literasi itu sekarang tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi kalau ditarik lebih jauh, literasi sebenarnya mengalami perubahan makna, mengalami ya kalau bisa kita katakan evolusi dalam pemaknaan literasi. Pemaknaan literasi menjadi meluas, menjadi praktek kultural yang berkenaan dengan persoalan sosial politik. Jadi kalau kita membaca misalnya salah satu buku yang ditulis oleh Paulo Freire, filosof sekaligus pendidik asal Brasil yang menulis buku Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire menulis satu buku dengan judul yang saya kira sangat menarik dan berkenaan erat dengan pemaknaan literasi secara luas. Freire menulis bukunya dengan judul Literasi Reading the World and the World. Jadi literasi membaca kata dan dunia. Jadi Freire ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kemampuan membaca itu tidak hanya kita bisa membaca tulisan, tetapi lebih jauh ketika kita bisa membaca tulisan, maka kita juga bisa membaca dunia dan hal-hal serta persoalan-persoalan yang ada di dunia, termasuk persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Kalau kita melek tentang teknologi misalnya, kita bisa kemudian memfilter informasi apa yang masuk, yang akan dikonsumsi oleh kita. Kalau kita berada di lingkungan, misalnya kayak saya, di lingkungan agraris pertanian, kalau kita mau membaca tentang pertanian, insya Allah kita bisa membaca persoalan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan membaca tadi, informasi masuk, ilmu masuk, pengetahuan masuk, kita bisa mulai membaca persoalan sekaligus memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Makanya betul yang dikatakan oleh Freire bahwa membaca kata itu sekaligus membaca dunia. Dan Freire tidak hanya berteori. Kalau kita baca buku
pedagogi of the oppressed, Freire mempraktekkan sendiri bagaimana masyarakat Brasil yang semula miskin, kemudian ditindas oleh kekuasaan, bisa melek informasi, bisa memiliki pengetahuan, sekaligus mereka kemudian bisa memiliki kekuatan. Kondisi yang sama juga kita bisa lihat misalnya di Indonesia, zaman penjajahan, founding father kita, para pahlawan kita, Bung Hatta, Tan Malaka, Bung Karno, semuanya adalah kutu buku. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tulis, itu adalah hasil dari pembacaan dan hasil dari kontemplasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tidak hanya gagasan saja, tetapi kemudian dalam aksi serta tindakan. Kemudian misalnya era Orde Baru, bagaimana mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Itu juga kalau kita telusuri berasal dari orang-orang yang melek informasi dan mau membaca. Nah, kita tarik lebih jauh, literasi ini sangat berkenaan dengan perpustakaan. Jadi saya ingin menarik persoalan literasi ini dikaitkan dengan perpustakaan. Karena tadi di awal saya sampaikan sebenarnya persoalan di Indonesia itu apakah memang betul-betul orangnya malas atau bagaimana. Nah, pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun bersama teman-teman mendirikan taman baca di tengah masyarakat, yang menjadi persoalan di tengah masyarakat sebenarnya karena kesulitan mengakses sumber, kesulitan mengakses bahan bacaan. Jadi boro-boro ngomong buku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat masih sulit. Ya walaupun kondisi masyarakat sekarang berbeda ya, misalnya mereka lebih mementingkan pulsa dan kuota, tetapi secara umum masyarakat menganggap buku itu masih menjadi barang yang mewah. Jadi kalau kita bikin prioritas, ya prioritas masyarakat masih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk beli buku paling hanya sebatas pemenuhan kebutuhan buku anak-anak mereka di sekolah atau di kampus saja. Kalau menyisihkan buku untuk bacaan di luar yang wajib, mungkin tidak banyak masyarakat yang menyisihkan, sengaja menyisihkan. Nah, maka dari itu pengalaman kami selama ini membuktikan bahwa ketika taman baca didirikan di tengah masyarakat, masyarakat menjadi mudah mengakses sumber dan bahan bacaan, didekatkan. Jadi buku-buku didekatkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan itu, ternyata masyarakat mau membaca dari semua kalangan. Nah, bagaimana kemudian bicara strategi? Kami tidak membatasi sumber bacaan, tidak membatasi buku tertentu saja yang ada di taman baca kami. Taman baca kami berisi semua genre buku, ya walaupun tentu dengan memfilter buku-buku yang berisi konten-konten yang tidak bagus, berisi konten-konten yang sara atau berlawanan dengan ideologi bangsa, berlawanan dengan ajaran agama yang kami anut, sehingga yang dibaca oleh masyarakat adalah konten-konten buku-buku bahan bacaan yang sudah terlebih dahulu dipilah oleh kami. Nah, dengan cara itu kemudian masyarakat mau bergabung, mau membaca, dan tentu saja kami selalu menanyakan kepada masyarakat yang datang, anak kecil, kemudian remaja, pemuda, orang tua, buku-buku apa saja yang mereka butuhkan. Nah, dari situ kemudian kami mulai mengisi rak-rak buku kami dengan buku-buku yang mereka butuhkan. Harapannya kebutuhan itu bisa kami penuhi sehingga mereka makin tertarik untuk datang dan menjadikan taman baca, menjadikan buku, menjadikan bahan bacaan yang ada di taman baca sebagai salah satu sumber belajar
bagi masyarakat ketika mereka sudah tidak lagi bersekolah. Karena kondisi di kami memang tidak banyak warga yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita lihat data misalnya dari Balitbank Perpustakaan Nasional. Data terakhir menunjukkan di Indonesia yang terdata ya, hanya ada 2.585 perpustakaan. Yang berarti kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia, hanya satu perpustakaan hanya sanggup melayani 85.000 penduduk. Coba kalau saya tanya teman-teman yang ada di sini, pernah nggak dalam 1 tahun itu berkunjung ke perpustakaan daerah? Coba atau tanya ke teman-temannya, pernah ke perpustakaan? Jangan-jangan malah mereka bertanya, lu perpustakaan daerah kita ada di mana? Karena saking jarangnya atau tidak pernahnya berkunjung ke perpustakaan daerah. Nah, strategi mendekatkan buku dan bahan bacaan inilah yang kemudian diambil oleh teman-teman termasuk saya. Dan di Kabupaten Tegal sendiri misalnya setelah Taman Baca Tiga Suro yang saya dirikan dan teman-teman, sekarang sudah ada 35 rumah baca, taman baca, rumah buku, perpustakaan jalanan yang masing-masing punya gerakan, masing-masing punya strategi yang berbeda-beda. Ya teman-teman perpustakaan jalanan misalnya mereka membuka lapak di jalan, di keramaian dengan membawa beberapa buku, hampir setiap minggu buka. Ya tujuannya sama sebenarnya. Ada lagi teman-teman yang di kabupaten lain sebenarnya sih yang unik-unik ya. Ada gerobak baca, kemudian ada kuda pustaka, bahkan ada perahu pustaka di Sulawesi. Nah ini menunjukkan bahwa strategi yang diambil oleh teman-teman berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah di kami fokuskan memang tidak banyak bergerak ke desa-desa lain, tetapi melalui bantuan media sosial kami upayakan agar kegiatan kami publikasi, kemudian kami juga permudah dalam peminjaman. Jadi terus terang memang ini dilema sih teman-teman mau meminjamkan buku atau enggak, karena ada teman-teman kami yang sama sekali tidak meminjamkan bukunya karena berisiko. Memang sangat berisiko. Buku kami saja yang terdata 3.000-an lebih itu sudah 100-an yang hilang. Ya itu bagian dari resiko sih ya, tidak apa-apa ya. Kami terus lacak bukunya, walaupun ada beberapa yang sudah tidak terlacak. Dan kondisi yang sama juga dialami oleh teman-teman. Nah, ini juga menjadi persoalan yang belum terpecahkan sih. Dilemanya ya kami pengen buku ini dibaca oleh teman-teman, oleh masyarakat, tetapi kalau dipinjami ya ternyata begitu. Nggak dipinjami nanti waktu mereka untuk membaca sangat sedikit, kalau dipinjami malah hilang. Jadi akhirnya ya sudah dipinjami saja nggak apa-apa ya dengan risiko rusak dan hilang. Nah, di samping kegiatan membaca, kami juga menambah kegiatan-kegiatan yang lain untuk menarik masyarakat. Ya menggambar, kemudian melukis, lomba-lomba, bahkan dalam perkembangannya kegiatan teman-teman kami itu sudah tidak hanya berkutat pada kegiatan membaca dan menulis saja, tetapi lebih jauh setiap kegiatan di masyarakat hampir selalu diinisiasi oleh teman-teman dari Taman Baca, dan melalui cara itu kemudian warga masyarakat pada umumnya mulai menaruh kepercayaan kepada teman-teman. Jadi hampir setiap kegiatan kepemudaan terutama ya dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, akhirnya ketua RW, ketua RT, dan masyarakat secara umum selalu mempercayakan untuk dihandle oleh teman-teman. Karena teman-teman mulai membuktikan bahwa melalui kegiatan taman baca, kegiatan literasi, akhirnya teman-teman bisa kompak. Nah, setelah kompak itu kita kan bisa
melakukan banyak hal. Jadi nanti kita bisa elaborasi lebih jauh melalui diskusi. Ini hanya sebagai pengantar saja, barangkali nanti ada pertanyaan atau ada sharing bisa disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengawali diskusi pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamal Fuadi yang telah menyampaikan materi yang pada intinya taman baca itu sangat penting bagi masyarakat. Dan di situ tuh menyediakan buku-buku, terus juga aspirasi masyarakat, khususnya yang memiliki semangat literasi namun mungkin kurang fasilitas. Nah, dari taman baca itu menyediakan fasilitas bagi mereka penggiat literasi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa dari membaca itu kita bisa mendapatkan ilmu nantinya dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan berbagai solusi atau dari permasalahan di sekitar kita. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan kepada narasumber ketiga, yaitu Ibu Endang Puspitorini, SPD. Beliau adalah founder Pondok Baca Pustaka Kabupaten Wonosobo yang akan menyampaikan materi strategi dan taman baca sebagai upaya mendidik generasi milenial. Kepada Bu Endang, kami silahkan. Sudah terdengar, Mbak? Assalamualaikum. Sudah Selamat terdengar, pagi. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi, serta salam sehat semuanya bagi kita. Yang terhormat dan yang saya hormati, Mas Risa Novianto MPD, Direktur Alun Jateng, serta Bapak Kamal Fuadi sebagai inisiator TBM 3 Surau Tuel Bojong. Salam hormat dari kami, Pak, dari Pondok Baca Puspita. Perkenalkan, nama saya Endang Puspitorini. Saat ini saya mengelola Pondok Baca Puspita di Dusun Candi Sawangan, Wonosobo. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dialog mengenai strategi dan peran baca sebagai upaya mendidik generasi milenial. Di sini strategi dan peran taman baca sebagai upaya mendidik generasi milenial itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah menurunnya minat baca, mohon maaf terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah menurunnya minat baca. Menurunnya minat baca pada anak ini berarti menimbulkan banyak risiko negatif di kemudian hari, pola hidup yang konsumtif, yang menjadi kebiasaan mereka akan membudaya jika tidak ada upaya lebih lanjut. Tidak hanya siswa, mahasiswa juga lebih memilih jalur instan. Ini dipilihnya jalur instan yang pertama di kalangan generasi milenial. Mahasiswa juga lebih memilih untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, yaitu mencari di keyboard komputernya, kemudian di Google, akan mengkontroversikannya menjadi informasi. Nah, hal-hal yang dicari akan muncul di internet tanpa membaca. Mereka langsung menyalin informasi tersebut. Kemudian itu banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pelajar di semua jenjang pendidikan, baik di SD, SMP, maupun SMA. Bahkan yang kedua, terbuainya generasi milenial oleh canggihnya teknologi membuat beberapa
siswa khususnya di jenjang pendidikan SD itu untuk banyak sekali digunakan bermain gadget atau bermain yang tidak seharusnya ataupun melihat konten-konten yang dilarang begitu, sehingga sebagai generasi milenial itu harus menyikapinya dengan baik, terutama harus dipadukan dengan orang tua, padukan dengan guru atau lingkungannya. Nah, ini kecanggihan teknologi ini kita harus membukakan pintu untuk kedatangan zaman baru, namun generasi muda juga harus selektif dan kritis menerima hal-hal baru yang masuk dalam pusaran globalisasi internet, diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, menggunakan dengan bijak, cara yang terbaik menyikapinya, memilih informasinya, begitu. Dan yang ketiganya, menurunnya minat baca pada masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kurangnya motivasi yaitu pendorong bagi generasi muda, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta membaca, menumbuhkan budaya membaca di kalangan generasi muda. Maka dari itu diperlukan target atau sesuatu reward atau berupa hadiah bagi anak-anak untuk memotivasi mereka untuk semakin gemar membaca. Nah, ini yang B itu strategi meningkatkan kembali minat baca. Yang pertama, memberikan reward untuk pengunjung yang sering berkunjung. Contohnya bagi anak-anak di Pondok Baca Puspita itu akan diberikan buku bagi anak-anak yang sudah hafal atau sudah lancar membaca, juga tempat pensil itu digunakan untuk mereka belajar. Selain belajar juga memotivasi mereka, oh kalau saya sudah bisa membaca, pasti akan diberikan reward untuk dari Pondok Baca begitu. Terus yang keduanya mengadakan event-event lomba di Taman Baca. Event-event lomba di Taman Baca itu ada juga membaca puisi, menulis, cerita mewarnai, cerita juga mewarnai di usia dini itu sebagai sarana untuk mereka tertarik. Event-event lomba di Taman Baca itu kami berikan terkadang 1 bulan sekali, terkadang 2 bulan sekali, itu untuk menarik minat mereka. Nah, terus yang nomor 3-nya menciptakan kelas mendongeng. Menciptakan kelas mendongeng yang ditujukan untuk anak-anak. Sejatinya itu anak-anak itu sangat suka sekali dengan bercerita, sangat suka sekali dengan mendongeng. Nah, dari itu mereka berfantasi, berpikiran bahwa dengan tokoh-tokoh yang ada di dongeng tersebut itu akan masuk ke dalam mereka, seakan-akan contohnya saja ketika ada dongeng mengenai kancil mencuri timun, oh berarti kalau mencuri itu tidak baik, gitu nanti diterapkan di anak-anak begitu. Terus yang keempatnya diadakannya les dan wifi gratis. Kebetulan di Pondok Baca Puspita itu sudah hampir 2 tahun, hampir mau 3 tahun ini itu mengadakan les gratis dan wifi gratis, terutama kalau wifi gratis. Kalau 2 tahun yang lalu kami khususkan untuk anak-anak pemuda atau anak-anak SMA atau perguruan tinggi, karena kalau yang sekarang memang karena sedang terjadi pandemi corona ini berlangsung, WiFi ini sangat
memberikan sedikit manfaat lah, walaupun masih sedikit manfaat. Mereka yang tidak, terutama untuk sinyal yang sulit, mereka dengan adanya WiFi gratis ini, mereka akan semakin semangat untuk datang ke Pondok Baca Puspita. Tetapi dengan catatan juga kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, tetap memakai masker, terus dengan jaga jarak. Yang kelimanya adalah Taman Baca juga dapat mengadakan lomba menulis daring di masa pandemi. Kami ini tahun 2020 ini ya, dalam bulan ini Agustus, ini kami akan mengadakan bekerja sama dengan GMBI, Gerakan Menulis Buku Indonesia, itu akan mengadakan lomba menulis daring secara daring mengenai pandemi atau maupun cerita-cerita yang mereka rasakan. Kita membuat tema bebas untuk mereka, nanti akan kami bimbing, dan nanti setelah akan sudah kami bukukan, akan kami luncurkan bersama-sama begitu. Dan yang terakhir adalah membuat taman bermain di Taman Baca. Ya, kebetulan ini di Taman Baca Puspita, Pondok Baca Puspita ada permainan, atau kita buatkan permainan, area permainan tempo dulu. Contohnya di sini ada ular tangga kita buatkan besar, bahkan mungkin cukup besar bagi orang-orang dewasa karena bisa untuk bermain lompat, tapi itu ular tangga begitu. Terus ingklik, main catur, macanan, juga permainan tempo dulu sangat banyak. Itu di sini kita bisa kita temui. Jadi apa ya? Mohon maaf ini wifi-nya agak terganggu ya. Udah. Terus kita lanjutkan kembali bahwa tadi contohnya permainan tradisional tempo dulu masih kami berikan masih kami utamakan, karena yang pertama untuk anak-anak, terutama anak-anak kecil itu supaya tidak bermain game atau bermain hal-hal yang tidak mendidik. Jadi kami berusaha untuk tetap bermain, tapi dalam permainannya itu tetap mengandung unsur pendidikan begitu. Mungkin dari saya kiranya sebentar. Nah, mungkin kiranya dari saya cukup. Ini mungkin bisa untuk ini ya Mbak, untuk sesi berikutnya ini saya kembalikan kepada moderator. Ya baik. Terima kasih Bu Endang atas penyampaian materinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui fitur chat yang nanti akan dijawab oleh narasumber. Oh ya, ini udah ada satu pertanyaan ya Bu, dari komunitas taman, dari Khairul Wonosobo apa nih? Pertanyaannya yaitu komunitas Taman Baca di Wonosobo di mana? Kami siap berkolaborasi dari Wonosobo Creative Forum WCCN. Kami juga dapat memfasilitasi area Wonosobo Creative Hub sebagai ruang kreatif untuk berkegiatan, berkarya, dan berjejaring. Ya. Ini pertanyaan untuk saya Mbak, atau untuk bagaimana ini? Iya, untuk Ibu. Oh, untuk saya ya. Intinya saya, atau intinya bagaimana ini? Komunitas di Wonosobo ada berapa begitu? Intinya di mana letak Taman Baca Puspita, ya, terus siap dari ini tuh, dari Wonosobo Creative Forum siap kolaborasi dengan Taman Baca Puspi ini. Oh ya, siap. Ya begini Mbak, untuk Taman Pondok Baca Puspita itu, Pondok Baca Puspita itu di Dusun Candi,
Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Nanti itu bisa di Google Map ada itu Mbak. Nanti bisa atau di IG kami Pondok Baca Puspita nanti bisa di-follow. Nanti kami follow back untuk bisa kita nanti selanjutnya bisa untuk apa ya? Untuk kolaborasi begitu Mbak. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya mungkin buat Mas Hoirul, taman baca itu ada di Candi Sawangan gitu ya Bu? Iya, Candi Sawangan atau kunjungi Selamat. kami di Candi Sawangan Leksono, Mbak. Leksono, ya nanti bisa di Iya. IG kami Iya, nanti Candi kami, Sawangan Leksono. iya. Baik. Oh ya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silahkan bertanya melalui fitur chat ya teman-teman. Iya, memang ini apa sinyalnya agak terganggu kemungkinan ini, Mbak. Oh iya. Maklum. Monggo yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui fitur. Ya untuk ini ya saya tambahkan lagi bahwa di Wonosobo itu bulan ini akan mudah-mudahan ini nanti bisa terjalin komunikasi ataupun nanti kolaborasi dengan baik. Nanti kita dari Wonosobo bulan ini akan mengadakan gerakan sekolah menulis buku. Jadi nanti untuk yang dari kemungkinan Wonosobo akan diadakan festival literasi buku, Mbak. Festival literasi Wonosobo. Ya, yang nantinya akan membuat suatu buku begitu. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi nih. Game selalu mendapat nilai negatif dari berbagai pihak. Kenapa? Oh ya, mungkin bisa dijawab ya Bu Endang. Setelah itu oleh narasumber kita Bapak Kamal, mungkin bisa dijawab kenapa itu selalu dipandang negatif. Iya Mas Kamal, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya itu game itu kami tidak memandang negatif, tetapi untuk anak-anak di usia dini itu memang kalau untuk game itu masih harus perlu pendampingan karena mohon maaf kalau untuk usia mungkin SMA, perguruan tinggi itu kalau game malah justru ada perlombaan sekarang ya, ada kompetisinya juga. Tetapi kalau anak-anak kecil usia dini, TK, bahkan SD, terutama SMP itu memang menjadikan mereka ketergantungan begitu. Khusus game, kalau yang lainnya mungkin kalau yang lainnya contohnya kita akan upload atau apa itu tidak apa-apa untuk membuat kreasi film atau membuat kreasi dalam internet itu tidak apa-apa ataupun membuat konten YouTube bagi kami itu segi positif, tapi kalau memang game diterapkan di anak-anak usia dini terutama itu memang bukan negatif tapi memang perlu pembimbingan karena ada beberapa pendapat sih kalau memang game itu sebagian itu merusak sedikit memori anak begitu Mas Hairul. Mungkin bisa ditambahkan Bapak Kamal atau narasumber yang lain. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan terkait dengan game yang selalu dianggap negatif ya dari berbagai pihak. Nah, memang
pada dasarnya kalau itu sudah kecanduan, yang namanya anak-anak itu kan akan terus mengalami perkembangan. Kalau rasa ingin tahunya di game itu semakin dalam, maka dia akan terus mengarungi game itu tanpa ada rasa puas. Artinya ini juga akan mengganggu perkembangan anak juga. Di sisi lain, ya, itu juga akan mematikan kreativitas menurut saya. Kenapa? Karena tidak berinteraksi dengan dunia luar, tidak berinteraksi dengan dunianya mereka, bermain dengan anak-anak, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat. Ini kan kalau main game terus hanya di dalam rumah, hanya di dalam ruangan, tanpa adanya komunikasi yang bersifat sosial, main berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan teman-teman yang ada di luar. Nah, hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus bangsa yang masih dalam kategori tumbuh kembangnya masih dalam proses. Artinya bagaimana peran taman baca di sini agar bisa mengarahkan, ya tadi bagus Bu Endang, ya, bahwa tadi ada di taman baca ada taman bermain, ya. Ini adalah inovasi yang sangat luar biasa menurut saya, karena memang di Tegal sendiri, terutama di kota Tegal, karena memang saya juga domisilinya dekat kota Tegal, itu tidak ada taman bermain di dalam taman baca itu sendiri. Hanya sebatas event lomba, kemudian event diskusi. Akhirnya anak-anak mau mendekat di taman baca itu agak kurang enak dan kurang nyaman karena tidak ada fasilitas yang cukup untuk taman bermainnya. Mungkin diawali dengan bermain itu, lama-lama anak juga mungkin bisa terikat dengan atau betah di rumah atau taman baca itu, sehingga lama-kelamaan mereka akan mampu diajak berdiskusi pelan-pelan, kemudian mampu diajak untuk membaca pelan-pelan, mampu diajak untuk mendengarkan dongeng terutama yang ada di Pondok Baca Puspita itu. Mungkin ini sebagai tambahan saja terkait dengan yang lebih mengarah ke negatif pada game. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mbak Nono. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Oh ya, ini dari Khairul Wonosobo ini juga kayaknya ingin berdiskusi ya Kak Khairul ya. Mungkin bisa di unmute aja ya Kak. Nanti kita bisa berdiskusi terkait game gitu. Ya, boleh itu, langsung aja. Mungkin ingin berdiskusi ya. Ini kayaknya ya Kak Khairul, silahkan. Bisa di-mute ya Kak Khairul untuk diskusi sama narasumber kita. Terima kasih, Bes. Masuk ya? Ya, masuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Kenalkan, nama saya Khairul Imam dari Wonosobo Creative Forum atau Wonosobo Creative City 2. Dan ini juga saya baru beberapa hari yang lalu ketemu dan diperkenalkan dengan Mbak Endang Puspito ini. Kemudian saya malah bertatap muka secara offline-nya, baru secara daring di grup dan juga di acara ini. Memang rencana kami ke depan harapan kami bisa ada komunikasi lebih lanjut, karena memang kami ada beberapa program-program yang butuh kolaborasi. Apalagi teman-teman di jalur literasi ini sebenarnya memang kami butuhkan terkait dengan istilahnya mengarahkan atau bisa dibilang menjadi riset-riset yang memang akan kami butuhkan di forum ataupun di sharing lintas komunitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, kebetulan tadi ada sedikit tersinggung terkait dengan game gitu kan. Nah, insya Allah kami juga ada beberapa program, yaitu kami membentuk sebuah komunitas di Kabupaten Wonosobo untuk mewadahi teman-teman gamers yang memang notabene masih banyak sekali hal-hal yang mengarahkan bahwa game itu selalu negatif. Ya karena memang teknologi itu
berkembang pesat sekali gitu kan. Bahkan tahun 2010 itu saya pernah keranjingan game dan saya udah lupa waktu itu, saya sudah nggak mikirin kuliah, saya nggak pikirin apapun gitu kan. Tapi dengan adanya game tersebut di akhir tahun saya malah yang awalnya tidak suka dengan kuliah, saya akhirnya suka dengan kuliah karena game. Dan di tahun pertama alhamdulillah karena memang di basis IT, saya ngambil di IT dan game kesulitan saya pertama waktu itu alhamdulillah dapat prestasi juga di waktu itu di Properties 5 Jakarta. Nah, pasca itu malah bisa dibilang karya-karya game baik itu game edukasi ataupun game-game hiburan itu mendapatkan prestasi-prestasi yang di luar dari ekspektasi gitu kan, bahkan bisa juara nasional, bahkan juga ikut kompetisi internasional juga. Nah, sedangkan di akhir tahun ini memang game developer sudah mulai banyak, bahkan juga dari segi kategorinya, dari segi penggunaannya dan dari penggunanya juga meningkat. Nah, ini dari Workshop Kreatif kami mencoba untuk istilahnya merumuskan sebuah hal yang negatif, apalagi game itu menjadi salah satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif. Walaupun bisa dibilang kami masih belum sempurna dalam mengarahkan, dan kami baru punya gagasan ataupun ide. Yang pertama itu kami membuat game kelas bekerja sama dengan PLK Kabupaten Wonosobo. Jadi kita akan mengedukasi para gamers tersebut apa sih game terkait dengan player, atau apa sih yang dibutuhkan selain dari player. Contohnya akan ada pelatih juga, ada juga manajer, ada juga yang mendukung di game itu namanya caster. Nah, kami mencoba untuk membangkitkan talent terkait dengan baik itu game, manajer, coach ataupun di casternya. Dan insya Allah ini juga dari BLK sudah menerima program yang kami usulkan. Cuman dari segi pelaksanaannya entah itu nanti kurikulumnya, entah itu mungkin juga materinya, terus juga nanti beberapa stakeholder yang bisa kita libatkan untuk melengkapi itu. Nah, kami masih dalam penggodokannya itu mungkin belum terlalu matang. Nah, mungkin dari teman-teman literasi ini nanti bisa membantu kami terkait nanti arahnya mana saja sih atau pengembangannya dikasih. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Mbak Nunu, unmute dulu. Iya. Oh iya, mohon maaf. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Marifatul Hasanah, yaitu setiap orang mempunyai minat dan semangat membaca yang berbeda. Lalu, bagaimana cara agar kita menyeragakan atau mengompakkan masyarakat agar mempunyai minat baca yang sama, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa? Terima kasih. Ya, mungkin dari narasumber bisa menjawab. Dari Bapak Kamal Fuadi mungkin ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih moderator. Izin saya ikut merespon pertanyaan, dan sebelumnya saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Khairul. Mungkin ke depan perlu Mas untuk kolaborasi dengan teman baca dan rumah baca, agar tadi apa yang disampaikan Bu Endang mengenai bagaimana mengarahkan anak-anak usia dini itu biar bisa lebih tepat. Jadi orang tua juga paham ketika ada banyak game yang disukai anak-anak. Nah, Mas Khairul selaku pelaku dari industri kreatif di bidang game ini bisa ikut membantu mengarahkan orang tua dan sekaligus sama baca untuk bersama-sama agar tadi tidak ada stigma negatif terhadap game. Nah, berkenaan dengan pertanyaan dari Mbak Marifatul Hasanah mengenai minat
baca yang berbeda-beda dan bagaimana memompa dan memberikan semangat bagi orang-orang, terutama di desa-desa. Kami perlu jelaskan bahwa kami berada di situasi yang sama di desa kami, di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong. Mungkin teman-teman yang di Tegal tahu, kami berada di daerah pegunungan di dekat objek wisata. Kondisi cuacanya sama dengan Wonosobo, Bu Endang, dingin. Kami berada di lingkungan pertanian di desa. Nah, cara yang kami tempuh pertama adalah tidak melulu mengajak anak-anak, mengajak warga untuk langsung membaca buku. Tetapi kami buat banyak kegiatan di taman baca, misalnya menggambar, kemudian mewarnai untuk anak-anak, lomba-lomba memasak, dan belakangan selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini kami ada kegiatan rutin donor darah, dan itu tempatnya di Taman Baca, diinisiasi juga oleh Taman Baca, sehingga dengan cara itu kami sekaligus secara tidak langsung mempublikasikan kepada warga bahwa kami ini ada banyak buku, kami punya kegiatan seputar literasi. Nah, dari situ kemudian anak-anak mulai melihat buku. Oh, ternyata di Taman Baca ada banyak buku yang mereka sukai. Kemudian ada lagi masyarakat yang, oh ternyata di sini ada buku yang dengan tema yang mereka minati. Nah, dari situ, dari kegiatan-kegiatan itu, harapannya masyarakat mulai menyentuh buku dulu lah, tahu buku, menyentuh buku, oh, dan akhirnya tahu bahwa ada sumber belajar dari bahan bacaan, dari buku-buku yang kami letakkan di Taman Baca. Karena ya tadi yang seperti saya jelaskan, selama ini mereka mengalami kesulitan untuk mengakses bahan bacaan karena buku itu adalah barang mewah. Nah, dengan cara itu mereka tahu, akhirnya mereka mau membaca. Minggu depannya sudah ke Taman Baca lagi untuk meminjam buku. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya mungkin Bu Endang ingin menanggapi juga. Silahkan. Ya, ini untuk Mas Kamal Fuadi, untuk yang pertanyaan yang tadi yang di Wonosobo untuk akan mengadakan sebuah apa itu game ya. Game itu nanti kita bisa kolaborasi. Insya Allah nanti kemungkinan kita bisa nanti bertemu, terus nanti kita akan mengadakan sedikit cerita begitu nanti di luar forum, nanti kita bisa untuk memajukan game di Wonosobo dengan literasi akan semakin bisa maju begitu ya Mas Hairul ya. Terus untuk yang Mbak Mahrifatul Hasan, nah ya setiap orang mempunyai minat dan semangat membaca yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara agar bisa menyeragamkan atau mengumpulkan masyarakat agar mempunyai minat baca yang sama, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa. Ya, ini memang sebetulnya itu minat membaca memang khusus di desa-desa, karena sebetulnya saya juga Pondok Baca Puspita ini terletak di sebuah dusun kecil. Tidak sih terpencil, tapi ya kecil gitu. Di Wonosobo itu kan di daerah pegunungan ya, ya sudah hawanya dingin, kalau mau keluar males kalau tidak ada tujuan yang memang betul-betul mau dituju begitu. Jadi kalau di desa-desa, kalau untuk ibu-ibunya mungkin untuk masyarakat yang umum, itu kita buatkan, kalau khusus di Pondok Baca ya ini, kita buatkan sebuah
sebuah kegiatan, kita mempunyai komunitasku. Komunitasku itu terdiri dari ibu-ibu untuk perajin mote jilbab, itu kami melakukan 8 bulan ini. Terus kami dengan sahabat-sahabat difabel di Wonosobo, itu juga teman-teman difabel itu kita berikan pelatihan jilbab gitu, meruncing jilbab supaya mereka itu juga mempunyai kegiatan begitu di samping untuk menunjang ekonomi kreatif ataupun untuk literasi kreatif dan ekonomi, juga mereka juga mempunyai kegiatan begitu khusus untuk teman-teman difabel, juga ibu-ibu PKK juga di situ kami berikan sebuah komunitas pembuatan jamu. Kami mempunyai pembuatan jamu, Mbak, namanya Puspo Tajem, yang dari kunir asem, dari dari jahe itu kami ada untuk pembuatan itu. Jadi selain juga untuk menarik minat, ada yang oh iya ya ini kurang manis atau kurang apa, oh ini resepnya kurang apa. Nah, itu ibu-ibu secara tidak langsung itu nanti akan membuka buku resep, akan kalau ibu-ibu kan dengan internet, dengan IT itu kan banyak yang memang sampai situ begitu. Jadi mereka itu banyak untuk membaca, malah justru memilih membaca. Nah, itu kita rangkul supaya untuk kegiatan membaca itu ada minat untuk datang. Kalau anak-anak kami buatkan tadi les gratis, wifi gratis, juga kami ada jadi untuk anak-anak, khusus untuk yang membuat sebuah karya, tapi untuk menyamakan sebuah misi itu memang sulit, karena kan setiap orang itu berbeda-beda tujuannya begitu, Mbak. Jadi kami juga kemungkinan kita ada tujuan untuk membuat sebuah buku. Contoh sebuah buku, ini buku saya ini adalah Goresan Pena untuk Puspita, adalah kumpulan cerita nanti bisa mungkin yang tadi ditanyakan oleh Mbak itu Mbak siapa itu yang tadi di atas itu nanti nanti bisa Mbak Mahfrizatul Hasanah itu nanti untuk menyamakan pikiran itu bisa, oh ini tolong buatkan puisi dengan tema ini, kan pikirannya sama tapi tidak sama isinya begitu. Nanti terus menulis, terus nanti dibuatkan sebuah buku lah, buku itu nanti bisa untuk dimanfaatkan, dijual begitu, nanti untuk menambah ekonomi, menambah literasi ekonomi begitu. Mungkin hanya itu dulu saya tambahannya, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Rian Tegal, yaitu pertanyaannya adalah, sebagai pemula apa yang diperlukan untuk mendirikan taman baca? Itu. Monggo. Mungkin Bu Endang atau Pak Kamal ingin menanggapi terlebih dulu. Iya, saya cerita taman baca saya dulu ya. Setelah itu saya bisa ceritakan teman-teman saya yang lain yang di Tegal maupun di daerah lain. Jadi dulu waktu 2012 kami mulai mendirikan taman baca, itu tidak ada modal sama sekali. Kami tidak punya tempat, tidak punya rak buku, kami hanya punya niat, semangat, dan beberapa buku saja. Nah, pada saat itu teman-teman sudah menyampaikan, lalu kita patungan. Yang punya uang 100, ya 100, yang punya uang 50, ya nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bareng-bareng. Nah, setelah itu kami sampaikan ke warga, ke ketua RW atau ke masyarakat, kami ingin mendirikan taman baca. Nah, pada waktu itu tidak semua mendukung, bahkan ada yang mencibir, menganggap ini kegiatan yang sia-sia. Jadi yang menganggap ini kegiatan yang sia-sia karena melihat kondisi perpustakaan di sekolah. Nah, perpustakaan di sekolah saja tidak jelas, tidak ada program bukunya, berjamur dan sebagainya. Kami sampaikan
Ya sebenarnya kalau dikelola dengan bagus, mempublikasikan dan bagaimana menyampaikan ke masyarakat agar lebih menarik kemasannya, ini tidak menjadi kegiatan yang sia-sia. Setelah itu kami buktikan, kami rapat dengan banyak orang, kami minta izin. Nah akhirnya ternyata ada ibu-ibu yang menyumbangkan kitab buku, kemudian sampai hari ini kami masih menumpang di lantai 1 musola yang tidak digunakan untuk sholat, karena sampai hari ini kami tidak punya tempat sendiri. Artinya dari niatan dan semangat kami ternyata banyak pihak yang kemudian membantu, termasuk pengadaan buku. Sampai hari ini kami hampir tidak pernah membeli buku. Jadi buku kami yang kurang lebih 3.000 yang sudah terdata, ya belum ada beberapa ratus lagi yang belum terdata, ya kira-kira 3.500 sampai 4.000 buku itu tidak ada yang kami beli sendiri. Semuanya kami dapatkan dari donatur, dari teman-teman kami sendiri, dan donatur itu tidak, artinya kami tidak secara sengaja kemudian membuat proposal, meminta begitu, atau publikasi bahwa kami menerima donasi, enggak. Kami hanya melakukan kegiatan, kemudian kami publikasikan di media sosial yang kami miliki. Dulu sih hampir semua medsos kami punya, dulu waktu zamannya pet ya, kemudian Tumblr, terus blog. Kalau sekarang kami batasi, kami hanya punya Twitter, Facebook, sama Instagram. Jadi semua kegiatan kami publikasi. Nah dari situ ada teman-teman kami, temannya teman kami, dan sebagainya yang melihat. Nah mereka kemudian menyumbangkan buku. Bahkan ada beberapa donatur yang menyumbangkan buku kami sama sekali tidak kenal. Kami tanya, misalnya ada salah satu contoh orang Cirebon, kami tanya, lo kenal saya dari mana? Orangnya cuma jawab, mungkin ini cara Tuhan mempertemukan kita. Ya banyak hal-hal yang tidak kami duga lah. Artinya sebenarnya di luar sana banyak orang yang ingin membantu. Ada misalnya orang yang kerja di penerbitan, bukunya kan suka punya 2 gitu ya. Nah, yang satu pengen disumbangkan, tapi ada kendala, kami tidak punya uang untuk mengirim. Ya, akhirnya teman kami yang di Jakarta misalnya ngambil buku ke lokasi. Jadi banyak apa ya kalau dikatakan tangan Tuhan lah yang tersembunyi yang kemudian membantu niat baik. Kalau teman-teman mau memulai mendirikan taman baca, insya Allah banyak pihak yang membantu. Dan kalau sekarang sudah banyak taman baca dan rumah baca berdiri, jadi bisa sharing ya. Contohnya seperti hari ini. Kalau dulu saya 7 tahun yang lalu mendirikan taman baca itu tidak ada yang ngajari sih. Jadi ya belajar sendiri, mendirikan sendiri. Bingung juga mau bertanya ke siapa. Kalau sekarang relatif lebih mudah. Nah teman-teman yang di tempat lain juga sama. Ya walaupun tentu dengan kondisi dan kendala yang berbeda-beda, secara umum mereka mengalami kondisi yang sama lah. Nah, rata-rata pertanyaannya gini, dulu mendirikan taman baca itu modalnya berapa gitu, uangnya berapa? Gak ada modal. Jadi ya cuma modal niat, semangat, insya Allah pelan-pelan ada banyak yang membantu. Apalagi kayak saya nih, sekarang sudah ada 35 taman baca, rumah baca di Kabupaten Tegal, punya grup WhatsApp, kami namakan Tegal Membaca, itu sudah saling sharing. Jadi kalau ada buku yang lebih dari 1 eksemplar, kami sisihkan, kami kasih ke teman baca yang lain. Nah, intinya berjejaring. Belum lagi di penerbitan-penerbitan, kemudian lembaga-lembaga yang menyalurkan donasi buku, itu sudah sangat mudah untuk diakses. Nah, kalau teman-teman taman bacanya berada di bawah naungan satu yayasan atau lembaga yang memiliki dokumen legal formal, nanti bisa ikut program bantuan
dari Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada hampir tiap tahun. Tahun ini juga ada yang mekanismenya dilombakan, ada juga yang tidak dilombakan, tetapi ya nanti tetap diseleksi di tingkat kementerian. Nah, kalau dari penerbit rata-rata tidak mensyaratkan banyak persyaratan ya. Seperti di BIP Buana Ilmu Populer Gramedia itu tiap tahun kami pernah dapat tahun 2017 itu bukunya senilai hampir 15 juta. Buku anak-anak semua, 2 kardus berapa ratus buku. Itu syaratnya hanya direkomendasikan oleh siapapun melalui email. Ini misalnya saya rekomendasi Taman Baca Pondok Baca Puspita Wonosobo begitu. Ini alamat kita, geraknya dan sebagainya. Nah, nanti dari pihak penerbit menseleksi sendiri. Jadi insya Allah kalau memang ada niatan mendirikan taman baca sudah tidak terlalu solusi. Insya Allah banyak yang mau membantu. Demikian. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Indri Batang. Untuk mendirikan taman baca seusia anak SD, jenis buku apa yang bisa menarik minat baca anak-anak? Mohon masukannya. Monggo untuk narasumber untuk menanggapi. Saya atau Mas Kamal ini? Sama aja. Oh iya. Duanya sama ini. Monggo Bu Endang atau Mbak Amal. Iya, ya. Bu Endang ya, gantian. Ya, ini dari Batang ya. Untuk mendirikan taman Ya. bacaan seusia anak SD, jenis buku apa yang bisa menarik minat baca anak? Nah, sebetulnya itu untuk anak usia SD itu mendongeng ya, biasanya itu malah justru lebih masuk itu cerita-cerita dongeng. Kami itu dari buku ya seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Kamal Fuadi itu tidak ada modal sedikit pun, malah justru dulu buku-buku itu buku-buku pelajaran yang saya punya. Kebetulan saya pernah belajar begitu, terus buku-buku yang sekolah saya dulu saya kumpulkan, terus itu jadikan awal mula ada Pondok Baca Puspita itu sebetulnya buku saya sendiri saat kuliah, itu saya kumpulkan, terus kalau mau saya jual juga per kilonya 1.000, itu terus kami itu berpikiran dijual per kilo 1.000 tidak ada manfaatnya. Setelah itu terus rasanya itu masih baru. Terus akhirnya kami berpikiran bahwa oh itu buku kami tata begitu di depan teras rumah kita yang kecil. Terus lama-kelamaan ada yang tanya, itu ada apa? Kok terasnya ada buku begitu? Oh itu kami akan mendirikan sebuah perpustakaan tapi belum ada modal, belum ada buku, belum ada donatur. Lah, setiap kami itu kan ada kegiatan-kegiatan kalau saat kita di sekolah ataupun bertemu dengan teman ataupun dalam alumni sekolah atau kelompok-kelompok kita itu langsung nanti siapa ya yang punya buku bekas gitu loh, buku bekas layak baca. Kalau dulu kan pakaian layak pakai lah, kita sekarang ganti buku bekas layak baca. Dari itu mereka terus banyak respon ya, itulah termasuk yang seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Kamal Fuadi bahwa ada tangan panjang Tuhan lah ya, ada tangan panjang Tuhan yang banyak sekali memberikan donatur buku. Memang kalau dari koleksi buku, wah saya jauh dari Mas Kamal itu, saya masih dalam 1.000 buku, masih kekurangan buku karena sebetulnya kami masih baru sekali. Kalau Mas Kamal sudah menginjak tahun 7 tahun, saya baru menginjak tahun ketiga ini Mas Kamal. Tahun ketiga kami mengumpulkan buku baru dapat 1.000 lah. Untuk ini pertanyaannya yang tadi, untuk mendirikan taman baca seusia anak SD, jenis buku apa yang menarik itu, yaitu dongeng, terus kisah-kisah Rasul atau mungkin kisah-kisah masak, tapi untuk anak-anak sekarang ada chef masak yang dari anak-anak, terus ada mendongeng dari
mendongeng yang dikhususkan anak-anak fabel itu, khusus mendongeng anak-anak cerita binatang atau kisah-kisah nabi, kisah-kisah apa itu. Tapi kalau untuk mendirikan taman baca khusus untuk anak usia SD, saya rasa itu saya apa ya? Kalau di pondok baca kan umum begitu, tidak harus SD begitu. Karena kami umum berarti dari usia SD sampai usia perguruan tinggi kami sediakan buku usia semuanya. Kalau untuk usia SD ya itu Mbak, apa? Khusus cerita anak yang bisa masuk. Karena kan anak-anak kalau diajak cerita mengenai binatang, contohnya kancil mencuri timun itu mereka terus oh iya ya, kok kancil mencuri timun itu kan tidak baik begitu. Nah, itu. Terus lagi untuk apa ya, cerita kami di sini di Pondok Baca ada kantin kejujuran lah. Mungkin itu apa ya, sebuah anak SD itu ada cerita buku mengenai tentang rasa jujur, karakter, pembentukan karakter, Mbak. Kami padukan dengan apa? Dengan kantin kejujuran. Di situ kalau nanti anak-anak pernah Mbak waktu pertama kali kami membuka kantin kejujuran itu 1 minggu full, jajannya itu habis tidak ada, terus kaleng yang kita sediakan juga kosong. Saya kira, loh ini apa ya? Terus kami ceritakan, oh ya anak-anak, begini, Bunda akan cerita, di situ saya menyebutnya Bunda. Bunda akan cerita bahwa sebuah ini apa kantin kejujuran itu bertujuan untuk anak-anak itu kalau makan apa itu hanya yang tahu Tuhan. Jadi kita hanya yang tahu, terus di situ juga melatih kita tanggung jawab. Anak-anak itu biar dilatih untuk tanggung jawab. Contoh harga 1.000 kita tanggung jawabnya sama Tuhan, sama Allah itu kita naruh di kaleng 1.000 yang tahu kan hanya Allah begitu. Terus anak-anak semakin kesini alhamdulillah sekarang sudah mengetahui, sudah tahu cara-caranya bahwa oh iya ya kantin kejujuran itu yang tahu itu hanya kita dan Tuhan begitu. Jadi nanti bisa diterapkan jenis buku yang karakter gitu Mas. Ini yang dari Batang. Yang karakter keagamaan, karakter untuk apa ini sosialnya begitu Mbak. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Endang atas jawabannya. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya, saya simpulkan dari beberapa pertanyaan ini. Karena waktunya yang mungkin udah mepet gitu ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir yaitu terkait minimnya baca anak sekarang, kan minat baca itu kan sekarang minim gitu. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan semangat literasi pada generasi milenial di zaman seperti ini? Terima kasih. Oh ya, ini saya jawab ya Mbak. Kebetulan di Taman Baca Puspita itu ada ini Mbak, ada apa ya komunitas Gemara, namanya komunitas Gemara itu generasi milenial gemar membaca. Nah, itu ada suatu program di situ bahwa anak-anak itu nantinya yang bisa membaca akan kami beri reward, kita beri hadiah. Hadiahnya tidak usah terlalu mahal, tidak usah yang harus mewah-mewah. Kita hanya memberikan sebuah buku ataupun pensil, itu anak-anak luar biasa senangnya. Hanya buku 1 atau buku 2, pensil 1 begitu, mereka sudah sangat senang datang ke taman baca, terus Bunda, saya sudah bisa baca, coba kalian baca. Misalkan yang tadinya tidak bisa untuk tadinya hanya 1 huruf, sekarang 2 huruf, atau bahkan sudah menjadi sebuah kalimat, mereka itu membaca. Kalau mereka diberikan sebuah reward, sebuah hadiah untuk mereka itu mereka sangat senang sekali. Mungkin itu contoh apa ya? Sedikit contoh untuk mereka apa menarik perhatian kalau anak-anak supaya kalau membaca itu antusiasnya itu bagaimana begitu, Mbak? Itu jawaban dari saya mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Oh ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman webinar kita pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar atas antusiasnya yang sangat tinggi nih terkait literasi ya. Terima kasih sudah peduli terhadap literasi di Indonesia ini. Nah, baik teman-teman jangan lupa untuk mengisi link di fitur chat ya untuk e-sertifikatnya. Ya, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wal kolami wa turun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nunung yang telah memoderatori pada kesempatan kali ini. Saya sedikit menambahkan karena sudah diserahkan ke host ya. Terima kasih Mas Kamal Fuadi dan Mbak Endang Puspitori ini ya. Tadi cukup menarik tawaran dari Mas Khairul dari Wonosobo, itu kiranya nanti bisa kita tindak lanjuti sebetulnya. Jadi kebetulan Mbak Nunung ini Porda Alun Kabupaten Wonosobo, kemudian Mbak Endang juga dari Wonosobo, barangkali nanti bisa kolaborasi terkait dengan menggerakkan literasi di Wonosobo. Terutama juga tadi Mas Khairul yang bertanya yang terkait dengan siap memfasilitasi atau digitalisasi taman baca, itu sangat menarik sebetulnya tawarannya. Itu sangat bisa ditindaklanjuti kayaknya. Ya, barangkali nanti saling komunikasi lah dengan Mbak Nunung atau Bu Endang pelaku yang ada di Wonosobo ya. Walaupun dataran tinggi, tapi setidaknya bisa menggerakkan literasi di desa-desa dan pelosok-pelosok tanah air. Dan terima kasih juga kepada Mas Kamal Fuadi yang telah berkenan hadir di webinar kali ini. Barangkali nanti Mas Kamal bisa tertarik dengan tadi Mas Khairul, nanti bisa sharing-sharing dengan kami selaku Alim Jateng, juga perlu terus berkembang untuk menggerakkan literasi khususnya di Jawa Tengah. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di luar Jawa Tengah terutama, itu sangat apresiasi terlebih pada yang di luar Jawa Tengah. Dan itu apa yang tadi disampaikan Mbak Nunung, ada sertifikat yang telah dibagikan di chat Zoom, kemudian di grup WA juga ada, silakan untuk diisi maksimal jam 2 siang. Terima kasih Bu Endang dan Mas Kamal Fuadi atas sharingnya, ini sangat luar biasa. Nanti kita tindak lanjuti ke depan gerakan literasi ini agar lebih gayeng ya. Dan lebih gayeng. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.